Kalau Bacillus ini kan dia itu sebagai bakteri. Ya. Nah, bakteri itu tidak boleh melebihi sampai 60 derajat ke atas. Hampir seluruh kebun sekarang menggunakan SOP-nya itu harus biologi. Contoh biasanya kan bisa dimonitoring satu blok atau per satu afdeling ya mungkin ya. Iya. Bisa kita cek dari berapa pelepah gitu biasanya. Kalau memang udah full pelepahnya banyak ulat api, mungkin kemungkinan ya sudah tinggi populasinya. Kalau operator ini sebenarnya dia itu hanya mengoperasikan alat itu selama di areal kan. Nah, kalau untuk teknisnya itu kita serahkan ke mekanik. Makanya kita anjurkan kalau setiap di aplikasi itu harus didampingi sama mekanik. Satu lagi dia kan kalau dia pakai emulgator itu kan, emulgator itu fungsinya untuk mengemulsi antara solar dengan air. Solar dengan air Nah, itu. Oke, pemirsa, to protect people, animal and crops. Kembali lagi bersama saya Martin. Di sini saya bersama Pak Washington dari Pulsok, ahli kita untuk diskusi sedikit perihal penanganan pemeliharaan hama penyakit tanaman lah ya di kebun ini gitu ya. Kita sekarang ada di kebun STA, grup STA Resources di PT Paten Alam Lestari, Kebun Selat Beting, Labuan Batu Selatan. Gimana Pak Washington, apa kabar? Lama tak berjumpa nih. Pak Washington ini standby di Medan Pak ya? Ya di Medan. Di Medan ya. Tapi kalau setiap ada hama penyakit tanaman di kebun-kebun, Pak Washington turun ya? Iya, kita usahakan turun karena kita merupakan dari keagenan dari Pulsok ya, luar biasa. Terutama pengendalian ulat kantong itu menggunakan K22 Bio. Pengendalian ulat kantong. Iya, ulat kantong, ulat api. Ya. Nah, itu. Terutama di ulat kantongnya. Ulat kantongnya ya. Karena kan kalau di alat fogging K22 Bio ini itulah kelebihannya. Ya. Menggunakan bahan biologi. Karena kan hampir seluruh kebun sekarang menggunakan SOP-nya itu harus pengendalian ulat kantong atau hama pada tanaman sawit itu menggunakan biologi. Biologi. Ya. Lebih dikurangi lah mungkin kimiawinya gitu Pak. Ya, dengan alasan ya untuk ramah lingkungan. Ramah lingkungan, sustainability gitu ya. Ya. Dan memang masih masih satu tujuan dengan ESG gitu ya, environmental, lingkungan lah gitu, lingkungan, sosial dan governance masih bertujuan ke sana. Kita sejalan dengan K22 Bio ini gitu ya. Iya. Oke, Pak, kira-kira kedatangan kita nih ke kebun ini apa yang harus kita lakukan dulu nih Pak dari Pulsok? Ya, terutama mereka kan keluhan mereka di ulat kantong ya. Betul. Nah, ulat kantong. Nah, tujuan kita kemari ya untuk membantu mereka lah, monitoring lah ya, controlling ya, apakah masih ada terkena gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kita belum cek secara keseluruhan ya Pak. Iya. Atau satu blok, kita mau kasih contoh, biasanya kan bisa dimonitoring satu blok atau per satu afdeling ya mungkin ya. Iya. Bisa kita cek dari berapa pelepah gitu biasanya. Kalau memang udah full pelepahnya banyak ulat api, mungkin kemungkinan ya sudah tinggi populasinya gitu. Tapi kalau masih populasinya belum tinggi, kita masih bisa treatmentnya ambil langkahnya seperti apa gitu mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, untuk K22 Bio sendiri nih Pak, apa emang K22 Bio aja nih atau ada produk lain nggak dari Pulsok yang? Iya, kalau untuk saat ini efisiennya itu pemakaian K22 Bio. K22 Bio ya. Tapi kalau produk bionya sepertinya ada K30 Bio gitu ya. Di atasnya ada. Tapi yang primadona K22 Bio nih. Memang Bio. Di setiap kebun hampir di Indonesia sudah menggunakan K22 Bio. Iya. Nah, bagaimana tentang efektif efisiennya? Ya, kalau masalah efisiennya kita udah keliling hampir rata-rata kebun. Iya. Nah, itu mereka support dengan K22 Bio nih. Betul. Iya. Seperti halnya kita bicara kemarin dengan Pak Surya ya Pak Washington, kenapa memang harus K22 Bio gitu? Artinya beliau punya standar
di 60 derajat itu, Pak. Iya, iya. Artinya memang K22 Bio ini yang bisa memenuhi standar untuk biologisnya. Nah, perihal tentang ini, apakah masih jadi pilihan kimia, Pak? Kalau kimia memang jadi pilihan. Masih jadi pilihan ya, tapi Jadi bukan menjadi pilihan mutlak. Jadi itu apa? Bukan untuk kelanjutannya, memang harus dia ke biologi. Biologi ya. Ya, pengendalian. Siap. Nah, karena kan K22 ini itu khusus untuk di bahan seperti bahan aktif bacillus. Karena kan kalau bacillus ini kan dia itu sebagai bakteri. Ya. Nah, bakteri itu tidak boleh melebihi sampai 60 derajat ke atas. Ya, Ya. lebih mati dia. Ya, itu kalau itu udah nggak efektif lagi kan. Tidak efektif. Nah, sementara melalui uji coba yang dilakukan, nah itu pengeluaran material yang dari K22 Bio ini itu tidak mencapai dari 60 derajat ke atas. Bahkan kalau aplikasinya dengan benar dilaksanakan, nah itu bisa di bawah 60 derajat. Oke. Nah, jadi itu tidak mempengaruhi untuk material dari bahan Dari bahan itu sendiri. Siap. Nah, kembali lagi nih Pak Washington atau Bang Ucok yang biasa dikenal di lapangan. Sapaannya nih Bang Ucok. Perihal kembali lagi ke K22. Bang lah ya, aku panggil Bang Ucok aja ya. Bang, apa kendala, Pak? Apa ada kendala atau tidak nih alat sebetulnya? Kalau di lapangan, kebetulan Bang Ucok kan udah melalang melintang juga kebun kemana. Apakah ada kendala sebetulnya? Kita harus fair juga maksudnya. Kita ada produk, karena kan tujuan kita untuk melindungi sebetulnya kan. Memproteksi tanaman, memproteksi tumbuhan, hewan dan manusia itu sendiri. Maka ada ESG itu, environmental, social dan governance. Sosialnya itu kan bagian dari operatornya atau siapa. Nah, ada nggak Pak, Bang, kendala nih di alat ini? Kalau kendala pasti ada. Ada ya? Ada kendala. Cuman bisa netralisir sedikit mungkin, minimal mungkin. Di mana letak kesalahan? Kendalanya bukan kesalahan, kendala lah. Ya, masalah kendalanya itu ya pengoperasiannya itu kan kita harus betul-betul menerapkan atau memberitahu kepada terutama operator. Jadi bukan di alat kita kendala itu. Iya, tapi lebih kepada pelaksanaan operator ini bisa di well train atau bisa di training dengan baik nggak gitu? Iya, itu tergantung ke operator. Betul. Nah, operator itu harus mengerti bagaimana fungsi alat ini. Betul. Kan gitu kan. Nah, operator itu kita training detail mungkin agar mereka bisa mengendalikan. Kalau operator udah mengetahui, memahami apa yang kita berikan, materi yang kita berikan dalam training, nah itu saya kira itu kendala itu bisa teratasi. Siap. Nah, bisa teratasi. Nah, itu juga masalah teknisnya itu kan kita alihkan ke bagian mekaniknya. Ya, mekaniknya. Jadi kalau operator ini sebenarnya dia itu hanya mengoperasikan alat itu selama di areal kan. Nah, kalau untuk teknisnya itu kita serahkan ke mekanik. Makanya kita anjurkan kalau setiap di aplikasi itu harus didampingi sama mekanik. Oke, itu dia supaya di lapangan tidak ada kendala ya. Karena kan selama ini kebanyakan itu kendalanya itu kalau operator udah ikut menanganin masalah teknis di alat itu, itu tidak efektif karena mereka belum sepenuhnya mengetahui kan. Jadi itulah kendalanya, mungkin ya yang mereka tidak mengerti mereka pegang. Nah, makanya kita dari Panorama itu ya kita harus memberikan juga training kepada mekanik. Jadi kan setiap ada kendala di lapangan itu harus mekanik yang melakukan. Betul. Nah, akhirnya dia bisa memecahkan masalah itu ya. Jadi kan alat itu bisa terpelihara dengan baik kan gitu kan. Iya betul. Nah, itu. Oke. Berarti kalau gitu nggak ada kendala sebetulnya K22 Bio, pemirsa. Ketika itu sudah di well train dengan baik, sudah
training dengan baik dan sampai kepada operator yang melaksanakan dan mekaniknya tadi ya Pak ya, Iya, ya. itu akan berfungsi dengan baik alatnya, tepat guna, tepat sasaran dan tepat tepat dosis artinya. Nah itu berarti untuk di alatnya itu sendiri nggak ada kendala pemirsa. Masih yang menjadi primadona K22 Bio ini di perkebunan ya, khususnya di perkelapa sawitan lah, atau di perkebunan karet. Di kemarin kita ada ini Bang, mulai merambah ke apa namanya kayak sayuran, dan aku pikir K22 Bio ini juga cocok untuk jadi pilihan bio ya, sustainability. Tapi K10-nya karena kebetulan saat itu diambil K10 untuk salah satu kebun yang memang luas juga, besar di daerah Cikampek lah. Nah, kita pikir pilihan K22 Bio mungkin selanjutnya bisa dia gunakan untuk tanaman sayuran ya, gitu. Oke Bang, selanjutnya untuk di kebun ini Bang, apa yang menjadi concern Abang nih selanjutnya nih? Ya kalau bisa ya kan kita anjurkan, karena kita mempunyai alat K22 ini, kita anjurkan ya pergunakanlah alat ini sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Nah, perawatan lebih penting. Ya. Nah, jadi kalau ada kendala serangan di hari-hari yang berikutnya itu alat sudah siap. Ya, ya. Nah, jangan nanti kalau setelah dipergunakan langsung disimpan. Ya. Nah, nanti kalau dia ada aplikasi selanjutnya itu udah repot kan gitu kan. Ya, ya. Nah, artinya penyimpanannya itu perlu pengetahuan juga. Jadi dibersihkan kan gitu. Alat sebagaimana mestinya, nah itu kapan diperlukan alat siap untuk dipergunakan. Siap. Ya, tanpa nanti keluhan kekurangan ini. Nah itu. Jadi kan kebun itu tidak repot. Nah, iya. Jangan nanti kalau udah selesai dipakai langsung simpan. Nah, tadi itu tidak langsung untuk simpan. selanjutnya ada kendala. Ya, artinya tidak dibersihkan dulu. Tidak dibersihkan dulu. Iya. Nah, itu. Oke. Berarti artinya maksudnya pemirsa, maksud Bang Ucok adalah pada saat penggunaan harus lakukan pembersihan baru lakukan penyimpanan, gitu ya Bang ya? Iya, untuk penyimpanan. Nah, itu kan termasuk dari kategori pemeliharaan juga nih alat. Pemeliharaan alat supaya lebih ketika digunakan nanti siap, kata Bang Ucok. Oke, Bang, untuk emulgator, tadi kan alat nih penyimpanan ya. Iya. Untuk emulgator kembali Bang. Seberapa penting alat ini pakai emulgator? Sebenarnya kalau K22 ini wajib itu memakai emulgator. Wajib? Wajib. Oke. Nah, itu kan untuk mengurangin istilahnya berapa derajat dia pengeluarannya itu. Untuk pengeluarannya? Ya. Artinya keluar panasnya. Panas pengeluaran itu. Mengurangi itu ya. Ya. Sama mungkin jadi berarti bakterinya itu tidak mati lah gitu ya. Tidak mati. Satu lagi dia kan kalau dia pakai emulgator itu kan, emulgator itu fungsinya untuk mengemulsi antara solar dengan air. Solar dengan air Nah, itu. Nah, kalau pembawanya itu seperti solar aja, Ya. nah itu begitu disemprot, asap itu keluar, dia cepat terbang ke atas. Tapi kalau dia menggunakan emulgator dengan air campur solar, campur emulgator, ya. Nah itu nanti pengeluaran asap itu agak lambat naik ke atas. Lambat. Ya. Iya, naiknya ya. Ya, agak lambat dia. Oke. Jadi partikel-partikel bahan itu bisa menempel di daun. Di kanopi daun Ya, itu ya. daun. Ya, di daun. Oke. Artinya ada dua keunggulan, ada dua manfaat dari penggunaan emulgator. Satu, untuk mengurangi tingkat panas daripada resonator itu sendiri yang paling ujung, sehingga bakteri itu tidak mati, pemirsa. Nah, itu manfaat pertama. Manfaat yang kedua, penggunaan emulgator adalah ketika asap itu diaplikasikan tidak langsung naik ke atas, bisa nempel ya Bang ya. Iya, dia agak lebih rendah, lambat gitu, karena jadi berat dia, gitu pemirsa. Berarti tetap harus pakai emulgator Bang. Itu diwajibkan. Wajib lah. Ya? Oke. Nah,
jangan pakai emulgator yang lain-lain gitu. Untuk K22 mungkin ya Bang, kita punya ada XSC 100, pulsok XSC 100, yang sudah cocok dengan K22 Bio, bisa menggunakan emulgator tersebut ya, gitu. Nah, Oke. Satu lagi ya perlu diketahui, setiap pemakaian fogging ini itu tidak usah sanksi. Istilahnya ada kerusakan, itu spare part mulai dari yang kecil sampai yang berat-berat itu tersedia Komplit. di Panorama. Lengkap. Lengkap. Luar biasa. Lengkap. Mantap. Nah, itu jadi konsumen tidak perlu sanksi. Itu spare part belinya di mana? Betul. Spare part ini bisa dapat di mana? Betul. Nah, itu. Terutama kan kalau dia membeli alat itu kan dia berpikir jauh. Betul. Nah, ini kalau ada kerusakan kemana? Betul. Nah kalau kita dari Panorama itu siap. Lengkap. Ya, siap. Komplit ya. Seandainya ada kendala di lapangan, nah kita siap diundang juga ke lapangan. Siap. Nah, itu. Kita bisa memberikan kayak inilah, maksudnya di kebun ini kita bisa memberikan training secara gratis. Training langsung secara gratis. Betul. Jadi tidak perlu disangsikan kalau alat K22 Bio ini istilahnya fogging. Itu terjamin semuanya. Terjamin lah. Terjamin. Ya. Pasti. Nah, itu. Oke Bang. Nah, untuk di perkelapa sawitan ini Bang Ucok, berarti kita setelah alat udah cukup lah. Mungkin mereka udah yang belum tahu pasti akan tahu gitu pada waktunya. Karena memang K22 Bio ini yang primadona untuk biologis di perkebunan ya, satu-satunya. Nanti ada kemarin semalam saya ngobrol dengan Pak Surya dari bagian entomologis kebun ini, kita akan interview, tapi kita tunggu waktunya mungkin di selanjutnya. Sekarang saya sama Bang Ucok ini mau coba untuk Bang kasih contoh Bang, di kebun-kebun mana aja Bang yang Abang udah pernah pengalaman ini. Satu contoh aja, apa yang menjadi kesimpulan Abang tentang kelapa sawit dan hama penyakit lah. Ya memang kalau hama di kelapa sawit ini memang harus ditanggulangi. Harus tanggulangi. Nah karena kan buah dari kelapa sawit ini itu tergantung bagus tidaknya itu daun. Oke. Dari daun. Nah kalau udah daun itu dimakan ulat, istilahnya dalam kapasitas yang udah parah, nah itu mempengaruhi dari buah daripada sawit itu sendiri. Sawit. Produksinya lah berarti. Ya produksinya. Artinya menurunkan tingkat produksi lah ya. Menurunkan tingkat produksi. Betul. Ya. Dan satu lagi karena fogging ini pun dipergunakan bukan hanya kebun-kebun besar aja kan gitu kan. Tapi di masyarakat petani pun mereka udah menggunakan aplikasikan aplikasi seperti dari Dinas Perkebunan. Betul. Nah itu mengadakan alat fogging baru dipinjamkanlah ke masyarakat melalui koperasi-koperasi. Betul. Nah, itu. Jadi fogging K22 ini bukan hanya untuk kebun-kebun yang besar aja. Iya. Nah, sekarang sudah merambah ke petani-petani sawit. Iya. Nah, petani rakyat lah ya, kebun rakyat ya. Iya. Nah, sudah digunakan. Nah, berarti nggak ada jalan lain, pemirsa. Memang kita harus melakukan pemeliharaan di kebun kelapa sawit ya. Artinya tetap harus ada konsentrasi lah, concern fokus kepada hama penyakit, khususnya di ulat api dan ulat kantong ya. Nah, kalau untuk kebun ini sendiri sebetulnya masih di posisi, walaupun kita belum lihat ya, sekilas mata masih di posisi baik ya Bang ya? Iya, termasuk baik. Sekilas mata sebelum masih terlambat pengendalian. Memperlambat pengendalian, kita monitoring lah gitu. Artinya kita tetap backup kebun ini juga, tetap memproteksi kebun ini bagaimana kebun ini menjadi produktivitasnya tinggi lah gitu ya. Tetap baik, bebas hama lah gitu kalau bisa gitu. Oke, kalau gitu Bang Ucok, terima kasih banyak nih waktunya. Mungkin bisa kita sambung lagi, atau ada Bang Ucok ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, masalah di fogging ini kadang-kadang mereka itu bertanya itu terutama kesulitan ya di apa? Di spare part. Spare part. Spare part ini kadang-kadang kita tidak bisa salahkan mereka itu yang mengadakan spare part yang tidak asli. Betul. Yang KW. Betul. Nah,
selama ini kita jumpain kadang-kadang itu mereka itu spare part itu nggak dari kita langsung. Betul. Nah, dari konsumen kita anjurkan supaya alat ini berjalan dengan lancar. Ya, itu memang spare part yang original itu hanya ada di Panorama. Panorama Lungsindo. Panorama Ladang Usindo. Ya, 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 Nah, ya. itu. Jadi terjamin istilahnya Kualitas itu mutu, terjamin. ya, Pak. Ya, Penggunaannya jadi nggak akan ada terjamin kendala di lapangan ya. di lapangan. Betul, betul. Siap. Kalau gitu, Bang Ucok, terima kasih banyak Pak Ya. Washington. Sampai bertemu lagi. Sampai ketemu Kita lagi. selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Horas. Horas.